Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Tsanawiyah An-Najah, Ibu Imas-Uliah SSM Hum beserta wakil. Yang terhormat seluruh Dewan Guru Madrasah Tsanawiyah An-Najah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Pembina OSIS Ibu Anis Purwaningsi SPD beserta seluruh pengurus OSIS, terima kasih sudah menyiapkan acara kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir. Oke, perkenalkan, nama Ibu Siti Zikriah sebagai wakil kepala madrasah bagian kurikulum, juga mengajar pelajaran fikih untuk kelas 9. Sebelum melanjutkan kepada materi, Ibu akan menyapa kalian terlebih dahulu. Apa kabar kalian semua? Oke, baik. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan baik, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, bisa mengikuti kegiatan matsama ini dengan sebaik-baiknya, juga pada akhirnya nanti akan bisa bertemu di antara kita, antara kalian dengan guru-guru secara tatap muka, secara langsung, sehingga kita bisa mengenal lebih jauh lagi. Kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya pada nantinya. Mudah-mudahan kondisi saat ini bisa berlalu, cepat berlalu, kita bisa melaksanakan kegiatan dengan normal. Materi yang ketiga atau materi kali ini yaitu tentang kegiatan belajar mengajar. Nanti kegiatan ini akan ditayangkan melalui slide yang sudah disiapkan oleh panitia. Kalian bisa melihat kegiatannya apa saja, terus pelajarannya apa saja. Mungkin tadi sudah disebutkan pelajaran mata pelajaran yang ada di Madrasah Tsanawiyah ini apa saja ya, yaitu ada 16. Nah, untuk kegiatan belajar mengajar ini, kegiatan ini diawali dengan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan. Apa itu kegiatan pembiasaan? Yaitu kegiatan sholat duha dan tadarus. Jadi dimulai jam 6.50. Jam 6.50 ini kalian sudah sampai di sekolah. Jam 6.50 kita langsung berkumpul di aula untuk melaksanakan tadarus dan sholat duha, dengan nanti akan ada satu pembimbing yang akan membimbing kegiatan tersebut. Kegiatan tadarus dan sholat duha sampai dengan jam 7.35 atau setengah 8 lewat 5. Jam 7.35 kalian langsung masuk ke kelas masing-masing untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Jadi masuk ke kelas yang sudah ada dijadwalkan ya, kelas mana. Untuk kelas 7, kelasnya nanti ada di lantai dasar di bawah, kelas 71, 72 dan 73. Mengikuti kegiatan pembelajaran sampai dengan jam 9.55 atau jam 10 kurang 5. Di jam tersebut kalian boleh beristirahat selama 15 menit. Jadi selama 15 menit kalian nanti beristirahat sampai jam 10.10. Jam 10.10 itu selesai kalian beristirahat, kalian masuk kembali ke kelas masing-masing untuk mengikuti kegiatan belajar kembali sampai dengan jam 11.55 atau jam 12 kurang 5 menit. Jam 11.55 kalian istirahat kembali. Istirahatnya untuk apa? Untuk persiapan sholat zuhur berjamaah. Kemudian setelah sholat zuhur kalian boleh makan siang, boleh jajan. Nanti kita akan masuk lagi di jam 12.50
Jam 12.50 kalian masuk kembali ke kelasnya. Kalian sudah selesai makan, sudah selesai jajan semuanya. Masuk kembali jam 12.50. Nah, jam 12.50 kalian mengikuti kembali pembelajaran atau mata pelajaran nanti yang akan disampaikan oleh beberapa guru. Kalian bisa mengikuti dengan baik sampai berakhir di jam 14.35. Jadi jam 14.35 seluruh rangkaian kegiatan mulai dari awal sampai akhir itu berakhirnya di jam 14.35. Bersiap-siap untuk pulang dengan dipimpin, dipandu mengikuti kegiatan yang terakhir yaitu membaca doa. Nanti akan dipimpin oleh ketua kelasnya masing-masing. Nah, itu jadwal kegiatan untuk Madrasah Tsanawiyah mulai dari awal sampai akhir. Nanti jadwalnya akan ditayangkan jam berapa, mulai belajar, pelajaran apa saja yang diawali di kelas kalian. Jadi ada 16 pelajaran selama 1 minggu itu. Jadwalnya akan diatur mulai dari pagi sampai berakhir di jam 14.35. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik, bisa melaksanakan dengan baik apa yang harus kalian laksanakan, apa yang harus kalian ikuti, aturan-aturan apa saja yang harus kalian taati di sekolah ini. Nah, itu mengenai kegiatan belajar mengajar. Nanti ada tayangannya, sudah dipersiapkan oleh panitia. Jadi ibu hanya sebagai prolog aja, pembukaan untuk tayangan-tayangan nanti yang akan disampaikan. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar ini kita dilaksanakan di dalam kelas. Tetapi ada beberapa mata pelajaran yang biasanya dilaksanakan di luar kelas. Jadi supaya tidak bosan kalian hanya terus-terusan belajar di dalam kelas. Jadi kegiatan ini biasanya disesuaikan dengan materi-materi yang nanti disampaikan oleh gurunya masing-masing. Biasanya pembelajaran ada yang di lapangan, ada yang di aula, ada yang di laboratorium, sesuai dengan materinya. Dan materinya pun tidak selalu seluruhnya materi yang disampaikan, tetapi ada praktek-prakteknya supaya kalian juga tidak jenuh mengikuti kegiatan belajar mengajar mulai dari pagi sampai siang. Nah, itu hanya pengantar untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai tata tertib yang harus kalian ikuti di dalam kelas ketika kalian mengikuti pembelajaran. Yang pertama yaitu nanti setiap harinya kalian harus menggunakan seragam yang sudah kalian dapatkan. Seragamnya berbeda-beda setiap hari. Setiap hari akan selalu ganti seragamnya. Kemudian yang seragam harus lengkap. Untuk perempuan menggunakan jilbab yang sudah diberikan oleh sekolah. Kalau misalnya mau memakai jilbab yang dari luar, kalian harus menempelkan atau menggunakan logo yang dari sekolah. Kemudian yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu, yaitu jam 6.50 kalian sudah harus berada di sekolah. Membawa peralatan lengkap, buku pelajaran lengkap, dan Al-Munjiat juga buku penghubung harus dibawa lengkap setiap harinya. Selanjutnya peraturan yang selanjutnya, masuk ke kelas sebelum guru tiba. Jadi setelah dari aula kalian jam 7.35 itu selesai tadarus dan sholat duha langsung menuju kelasnya masing-masing. Diusahakan sebelum guru berada di dalam kelas kalian sudah rapih, masuk semua, rapih, duduk untuk mengikuti pembelajaran yang pertama. Jadi sebelum guru datang kalian harus sudah berada di kelasnya masing-masing. Selanjutnya kondisi kelas atau keadaan kelas harus sudah rapi, bersih. Jadi guru masuk, kondisi kelas sudah rapi, bersih, mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Kalau kondisi kelasnya sudah rapi, bersih, maka kita pun mengikuti kegiatan akan nyaman, akan tenang, karena kondisi kelasnya sudah bersih, tidak ada sampah di mana-mana. Kemudian selanjutnya membaca doa
sebelum pembelajaran dimulai, kemudian mengikuti kegiatan KBM dengan baik, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh guru yang sedang berada di dalam kelas atau guru yang sedang mengajar. Kemudian jika ada keinginan kalian untuk misalnya ke toilet atau ada hal-hal yang mendesak yang mengharuskan kalian keluar dari dalam kelas, jadi aturan untuk masuk kelas itu harus ada izin dari guru yang bersangkutan. Oke, baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi di dalam kelas kalian mengikuti tata tertib dengan baik, apa saja yang harus diikuti, kemudian ikuti aturan guru yang pada saat itu sedang mengajar. Oke, kita lanjut. Nanti untuk lengkapnya bisa kalian lihat sendiri. Kegiatan pembelajaran harus berakhir di jam 14.35, itu diakhiri dengan pembacaan doa, pembacaan kafaratul majlis yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya masing-masing. Itu hal-hal yang Ibu sampaikan sebagai pengantar. Jadi mengenai jadwal kegiatan belajar, mengenai tata tertib yang harus kalian ikuti di dalam kelas, bukan di sekolah ya, di dalam kelas. Jadi aturan-aturan ini harus kalian ikuti ketika kalian berada di dalam kelas, ketika kalian sedang mengikuti kegiatan belajar. Ini sebagai pengantar saja. Nanti selanjutnya akan ditayangkan mengenai jadwal, kemudian aturan-aturan. Kalian bisa lihat, bisa pahami. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka secara langsung nantinya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Kita di rumah tetap menjaga kesehatan supaya mudah-mudahan nanti kondisi saat ini segera berlalu, berganti dengan kondisi-kondisi yang baik, yang memungkinkan untuk kita bisa bertatap muka, belajar secara langsung di sekolah atau di madrasah Sanawiyah An-Najah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengenal, kita bisa saling mengenal nantinya. Kita akhiri untuk materi yang ketiga ini. Silakan dipahami, silakan dilihat tayangannya. Terima kasih. Kita sudah berkenalan, kita sudah bertatap muka walaupun hanya melalui aplikasi ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.